Para Ba'alwi, saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia, saudara. Terus mau difitnah, nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman. Lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, 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 udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara. Ini yang namanya ulama, saudara. Ulama itu pewaris Nabi, saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang, saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik, pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita, mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah, mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Itu teman-teman videonya ya. Jadi kita bisa tahu, bisa simak yang membatalkan nasab Ba'alawi itu entah kemana nasabnya. Kalau kata Habib Rizik mah entah itu Bentar bin Sarman, Bentar bin Utsman, yang jelas kemana gitu. Jadi nggak jelas kemana arahnya. Jadi nggak jelas yang membatalkan nasab itu, nggak jelas nasabnya kemana. Waktu itu pernah dengar saya videonya bahwa beliau yang membatalkan nasab Ba'alawi itu, ya Kiai Imaduddin misalkan ya, pernah ngaku sebagai keturunan daripada Sultan Hasanuddin, pernah ngaku, tapi dibatalkan oleh keluarga kesultanan. Kemudian pernah ngaku sebagai sepupu jauh Syekh Nawawi Al-Bantani,
ya, pernah ngaku tuh beliau itu kan, tapi dibatalkan juga oleh keluarganya, seperti itu. Kalau Anda mau lihat dzurriyyah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, lihat diantaranya ada Kiai Haji Zulfa Mustafa yang sekarang menjabat menjadi ketua PBNU, bukan ketua umum tapi ketua PBNU. Nah, itu salah satu dzurriyyah Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu jelas itu sanadnya. Bahkan beliau mengarang kitab tentang manakib atau manakib Syekh Nawawi Al-Bantani. Dijelaskan dari mulai awal sampai akhir, sampai dia belajar di pondok, kemudian belajar ke luar negeri gitu, ke Timur Tengah, kemudian belajar punya anak, punya istri, dan siapa saja cicit-cicitnya, cucu-cucunya, anak-anaknya, siapa istri-istrinya. Di situ ada kitabnya, saya lupa ya kitabnya, nanti saya cari ya, mohon maaf. Nah, itu dzurriyyah asli Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kemudian Habib Rizik juga barusan menyenggol Dr. Sugeng yang katanya ahli DNA. Padahal saya udah sebutkan beberapa kali, masih di sini masih ada yang sales DNA ya, yang komentar di video saya. Padahal Dr. Sugeng itu bukan dari bagian daripada ahli DNA, bahkan bukan pakar DNA, tapi pakar ikan nila atau pakar pangan lah, ahli pangan gitu. Sehingga dikritik sama Menteri Pangan kemarin. Jadi udah agak kacau BRIN itu, yang seharusnya meneliti tentang pangan, bibit yang unggul untuk ditanam agar ketika panen itu membuahkan hasil yang bagus. Ini malah meneliti tentang moderasi beragama atau keagamaan, kan nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi Dr. Sugeng ini bukan ahli DNA. Coba kalian simak dokter ahli DNA internasional, banyak di situ. Ada ya, Dr. Hanifah, ada yang dari Timur Tengah, dari Makkah, ada. Silakan simak. Masa Anda percaya sama pakar ikan nila daripada siapa namanya? Dokter ahli DNA yang asli, mentang-mentang yang ini tuh pribumi gitu. Ya walaupun pribumi, kalau salah nyeleneh mah jangan diikutin. Gitu teman-teman ya. Paham nggak maksudnya? Ya. Pokoknya Anda ini harus bisa lah memahami bagaimana ahli DNA yang benar-benar, yang betul-betul, bukan yang abal-abal kayak Dr. Sugeng begitu. Ya, teman-teman. Masih banyak yang ini udah tes DNA aja, bodoh. Saya bilang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh seperti itu? Karena belum paham ya. Jangan mentang-mentang pribumi begini-begini ngaku Dzurriyyah Wali Songo. Itu palsu teman-teman ya. Silakan kalian cek aja tuh, banyak di YouTube tentang pakar DNA, ahli DNA. Bahkan Syekh dari Mesir juga mengatakan kalau mau belajar ilmu nasab atau mau jadi ahli nasab itu harus belajar dulu ke Mekah, harus belajar dulu ke Madinah. Di situ menjadi salah satu ajaran pokok tentang pernasaban di Mekah itu ya. Jadi Syekh Al-Fuli ini memberikan penjelasan juga kepada kita bahwa harus belajar dulu baru meneliti nasab orang. Ini nggak ditahu di mana belajar sejarahnya, nasabnya, ujung-ujung jadi ahli nasab gitu ya. Karena salah satu ilmu nasab atau jurusan nasab yang benar-benar kredibel, yang benar-benar kompeten itu di Mekah ya teman-teman, seperti itu. Jadi silakan kalian, kalau memang kalian mau mengikuti Kiai Imad ya silakan ikuti aja ya, tapi jangan memaksakan kami untuk mengikuti juga Kiai Imad, membenci habaib begitu. Anda juga, saya nggak memaksa Anda untuk mengikuti habaib untuk menjadi muhibbin, enggak, masing-masing aja gitu. Tapi hati-hati ketika lidah kita membenci seseorang, hati-hati, nanti kebencian itu akan diterima oleh Anda juga. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai membenci. Anda mau ikut Kiai Imad ya monggo, Anda mau ikut habaib ya monggo, tapi jangan membenci. Mukimad jangan membenci habaib, habaib muhibbin jangan membenci mukimad. Begitu aja. Ini para muhibbin nih masih banyak yang benci kepada Kiai Imad, jangan. Ya jangan ya. Sejelek apapun oknum habaib misalkan, atau sejelek apapun Kiai Imad dan gerombolannya, jangan membenci. Begitu. Bahaya.
Ya. Jadi saya menasihati kepada keduanya, kepada Mukimah dan Mukibin juga, pokoknya jangan membenci siapapun. Gitu, karena banyak di komentar saya itu masih membenci habaib, masih membenci Kiai Imad. Jangan. Untuk para muhibin, ya, Anda kan pencinta habaib. Jangan disamakan sama Mukimad. Kalau Mukimad membenci habaib, kita jangan sarwana, kalau orang Sunda mah jangan disamakan, jangan sama. Malah kita juga membenci Mukimad, membenci Kiai Imad, membenci Kiai Fuad. Jangan. Ya, itu tidak baik. Gitu, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.